itu enggak. Justru ketika saya puasa 40 hari 40 malam nggak dapat apa-apa loh. Waktu saya berkonflik habis-habisan, saya udah babak belur, di situ saya ketemu Tuhan Yesus. Muka dengan muka, bukan lagi saya 40, saya pernah puasa 40 hari 40 malam beneran ya, nggak makan sama sekali tuh, nggak putus itu, nggak makannya itu, sampai berat badan turun 20 kilo. Apakah ketemu Tuhan Yesus? Enggak. Penglihatannya apa? Ya bakso sama Hongba. Serius. Penglihatannya bakso sama Hongba karena saya doyanya itu kan. Begitu saya lagi dalam konflik, saya dikeroyok babak belur udah gak karu-karuan. Saya dapat ketemu Tuhan Yesus di situ. Bung Beta Amerika. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta, luar biasa. Shalom, Jangan semua. lupa subscribe channel anti korupsi Beta Maluku. Amin. Shalom Bu Linda. Shalom, Bu semua. Beta, apa kabar? Baik Bu Linda. Shalom nih, senang sekali bisa melihat dan menyaksikan kesaksiannya Pak Daniel di sini ya. Shalom Pak Daniel. Shalom, Pak Beta tinggal di mana Amerikanya? Saya di Colorado Pak. Oh, Colorado, ya. Oke. Iya, di Rocky Mountains ya. Pak, ada beberapa pertanyaan boleh ya Pak? Boleh. Ya, itu isu Islamisasi betul Pak di Papua Pak? Betul. Tapi Betul. juga ada yang tidak betulnya. Ya, propaganda mereka. Memang itu propaganda mereka, Pak Sam. Pak Beta. Ya, Ya, kita terima saja lah. Iya. Tapi ada hal yang bagus. Itu cambuk buat kita, Pak Beta. Ya toh, mereka mau berjuang kok lah. Kita kan tidak mau berjuang, itu masalahnya. iya. Jadi jangan salahkan mereka yang mau berdakwah dengan susah payah, kita yang malas-malas. Iya. Iya. Terus kedua, anak asuhnya Pak Daniel ada berapa Pak? Atau hanya di satu kota atau di berbagai kota di Papua Pak? Oh, di berapa kota? Kami punya sekolah di 2 provinsi itu, Papua dan Papua Barat. Persis. Ada yang dapat beasiswa ke Michigan, anak-anak kami. Iya. Kepala-kepala adatnya sendiri ada hubungan dekat dengan Pak Daniel juga? Aduh, terlalu banyak Pak, kalau ketua adat itu banyak sekali. Iya, Ya, karena anak-anak mereka cukup banyak sekolah di tempat kita. banyak ya. Karena Iya. yang saya dengar atau saya lihat ya melalui berita, banyak Islamisasi mendekati kepala-kepala adatnya Pak. Ya, Begitu Memang kepala itu. adat dapat, sukunya semua dapat. ya. Ya, tapi Mungkin. memang ada, tapi nggak banyak kok Pak Bawita. Yang penting Nggak kita banyak. tetap setia. Ya. Iya. Nah sekalian saya mau sedikit sharing juga mengenai pendeta Mamon ya. Udah Ya. saatnya kita jangan sebut mereka hamba Tuhan. Mereka memang sama kayak kita anak Tuhan, tapi kita berusaha menjadi hamba Tuhan atau anak Tuhan yang setia. Mereka malah menjadi hamba uang. Jadi jangan dibilang lagi contoh kasus ya, saya belak-belakan aja udah Om Gilo ya. Itu bukan hamba Tuhan dia hamba uang. Jadi tinggalkan pelayanan itu, menipu. Walaupun dia juga anak Tuhan sama kayak kita. Cuman dia menghambakan dirinya kepada uang. Jadi jawaban-jawaban semua yang pertanyaan tadi semua yang disampaikan di sini ya memang harus ditinggalkan lah. Kita jeli aja udah. Jangan lagi mau tertipu. Kecuali kita bagian dari yang mengambil keuntungan dengan mereka ya, tinggalkan orang itu juga. Kita juga ngawur berarti. Mungkin gitu ya Pak ya. Terus Ya, satu setuju, lagi Pak Beta. Ya. Ya Pak. Satu lagi terakhir Pak, semangat terus Pak di Papua. Saya sukacita Amin. sekali. Kakek saya meninggal di Papua Pak. Polisi waktu zaman Hollandia, New Hollandia. Oh, udah Jadi, lama ya. Iya, masih zaman itu dia polisi pangkat kapten. Jadi saya juga ada kedekatan batin dengan orang Papua. Banyak saudara saya di sana juga di Papua Ya. di berbagai kota. Semoga pelayanan Pak Beta paham apa? Pak Beta paham apa? Nanti saya sampaikan lewat Pak Paul boleh ya Pak?
Oh, boleh, boleh. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi semangat terus Pak Daniel, kita berdoa Terima kasih, bersama Pak untuk Peta. pelayanan Ya, Pak Daniel di sana. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya. terima kasih. Oke. Papi Daniel, nabi jahat. Jawab no. Berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan. Kapan dan bagaimana? 24 jam penuh. Wah. Rasain loh. Jadi berdiam diri Pak Malaikat itu nggak seperti agama-agama. Ada jamnya, ada tempatnya, ada sikapnya. Enggak. Dengan Papa di surga kita ini bersekutu 24 jam penuh. Tanpa stop. Jadi sambil makan, sambil ngupil, sambil garuk-garuk, sambil mandi, dan sebagainya, tetap bersekutu. Haleluya. Itu Pak Malaikat. Daniel terlalu jahat. Nabi. Berdiam diri pengertiannya itu begini. Istilahnya itu ya, kalau saya Katolik, cara berdoa kepada Tuhan itu ya waktu saya bisa naik sepeda motor, tidak ada kekhususan, dan itu diamini oleh waktu itu pimpinan ini saya. Jadi enak, simpel lah istilahnya. Saya berhadapan dengan Tuhan saya itu simpel, nggak pakai ribet. Bahkan saya sembahyang pun kebetulan kan dari istri saya kan juga totok keras ya. Jadi waktu itu sembahyang lengkap dan lain, saya tetap ngomong bahwa saya itu seolah-olah sembahyang untuk Tuhan Allah. Terus sembahyang dengan Tuhan Allah saya. Jadi saya niru gayanya perjanjian lama lah, embar beran. Jadi begini Nabi, dengan Nabi. Jadi berdiam diri itu kok pengertian saya berarti saya itu enggak boleh ngomong, enggak boleh menegur, enggak boleh. Nah, itu beda itu. Beda itu. Wah, itu kalau kejawen begitu, kalau kita sama Tuhan enggak begitu. Beda ya. Wah, malaikat jangan turun kelas dong malaikat. Iya, ini Pak Malaikat ini gimana ini? Turun kelas nih malaikat ini. Ini malaikatnya ini harus ikut ini ulang nih, ikut training ulang nih Pak Malaikatnya ini supaya sertifikat Evangelisnya malaikatisasinya ini bisa update. Sertifikat malaikat ini harus diupdate ini berarti ini. Tadi sudah dikatakan ini jelas ya. Berdiam diri, makanya saya selalu bilang, makanya ini heran nih ya, makanya saya langsung diangkat anak ini bisa tiba-tiba semuanya sama semua ya, saya ajarkan bolak-balik kan sama atau tadi kan, kita itu udah nggak pakai ritual-ritual simbol-simbol lagi loh. Setelah zaman Yesus itu kita udah nggak ada yang namanya diem diri, tadi kita diem terus kayak orang kesambet begitu, diem longo begitu, atau bertapa di gua 40 hari 40 malam. Kayak ada pendeta Korea itu ya, menulis buku, dia bertapa 40 hari 40 malam, terus jadilah buku, rasanya bukunya udah paling hebat, paling sakti. Enggak lah. Kalau orang Buddha, orang Kejawen, orang Hindu, orang kebatinan, supaya kita sempurna, kita tinggalkan dunia, pergi ke gunung yang tinggi, masuk gua, nyepi di sana, nanti sempurna hidupmu. Tapi kalau ajaran Tuhan, justru kita harus turun ke dunia fana yang hiruk pikuk, tetapi hati kita tetap tenang. Amin. Beda ya, beda banget. Tapi kasih kita tetap terpancar, sangkal diri pikul salib setiap hari. Kalau kita di gunung, di gua, siapa yang mau nyalipkan kita? Siapa yang mau disangkal lagi udah di gua? Sudah jadi manusia gua. Paling digigit lipan, Pak. Paling digigit lipan, Pak. Ya paling digigit sama itu lipan tadi, itu tadi. Tapi kalau kita di dunia itu kayak kita, ya kan udah ngumpulin duit, ya duitnya nggak masuk ke saya, masih difitnah katanya saya yang makan duitnya. Nah itulah dunia nyata kan begitu kan? Itu sudah biasa. Justru di dunia nyata itu kita dibegitukan. Nah, lalu apa respon kita? Marahkah? Baleskah? Atau kita ngajak ribut kah? Atau balik kita ungkit-ungkit semua kejelekannya dia? Atau apa? Nah, di situ kan kita mau jadi teladan Kristus kan. Lah kalau di gua teladan Kristus, siapa yang mau ngelihat teladan Kristus dalam hidup kita di gua? Ya kan? Kan beda banget. Itu tadi.
konsepnya udah beda, Pak Malaikat. Konsep kita kesempurnaan itu justru kita ke dunia nyata, terus kita banyak berkonflik dengan orang, lalu respon konfliknya itu apa? Itulah konsep kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus kan? Waktu kita berkonflik itu kan? Kalau nggak ada konflik, nggak ada semuanya yang nggak sempurna. Apanya yang mau disempurnakan lagi? Apa yang mau diteladani orang-orang? Nggak ada. Jadi orang-orang yang pergi ke gua bertapa sampai puluhan bulan, ya kan, puluhan tahun bertapa, terus biar sakti, menurut saya kok ya keliru ya. Gitu. Sesekali kita, namanya sesekali gitu, kita capek ya, orang capek itu loh. Atau sesekali kita menenangkan diri, tetapi bukan berarti ketenangan itu didapat dari itu, enggak. Justru ketika saya puasa 40 hari 40 malam nggak dapat apa-apa loh. Waktu saya berkonflik habis-habisan, saya udah babak belur, di situ saya ketemu Tuhan Yesus. Muka dengan muka, bukan lagi saya 40, saya pernah puasa 40 hari 40 malam beneran ya, nggak makan sama sekali tuh, nggak putus itu nggak makannya itu, sampai berat badan turun 20 kilo. Apakah ketemu Tuhan Yesus? Enggak. Penglihatannya apa? Ya bakso sama Hongba. Serius. Penglihatannya bakso sama Hongba karena saya doyannya itu kan. Begitu saya lagi dalam konflik, saya dikeroyok babak belur udah gak karu-karuan, saya dapat ketemu Tuhan Yesus di situ. Kan terus hidup saya dirubahkan semua. Beda banget konsepnya ya. Dulu saya puasa 40 hari 40 malam 7 hari. Wah, saya rutin itu 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam, 21 hari. Semua puasa ya, puasa orang Farisi, puasa Daniel, puasa Esther, puasa Yesus, puasa Musa, puasa apa udah tak lakonin semua. Nggak pernah sekalipun saya dapat penglihatan Tuhan Yesus. Begitu saya lagi konflik babak belur dikeroyok, saya baru ketemu Tuhan Yesus tuh. Iya, salah gua itu Pak ya. Guanya salah ya. Saya harusnya ke Guatemala aja tuh Pak Malaikat, ke Guatemala. Salah gua itu. Salah gua. Guatemala aja Pak, langsung dapat Pak, Guatemala. Nah, itu memang ironik ya. Memang itu framing agama kan begitu kan? Ya, Pak, sepakat. Iya kan, framing agama, pendeta-pendeta ngajarin kita untuk seperti itu, enggak loh. Berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan berarti itu tidak betul. Itu adalah soalnya ini sering saya dapat. Itu harusnya tanyanya nanti kita kasih nanti ya, yang itu tipuan agama itu kita masih mau lanjut tuh tipuan agama. Ya. Yang kayak gitu tuh membuat kita jadi asosial. Makanya orang jadi Kristen kan jadi aneh kan? Persis. Orang-orang di Belanda sini nggak percaya kalau saya pendeta loh. Soalnya koboi banget. Iya kan? Karena kita koboi. Wah, terus mereka heran, kenapa orang-orang semua pada panik, kamu tenang sekali. Ini ada satu pendeta Belanda ngomongin saya kan. Loh, ya saya pendeta kan, memang harus begitu kan, memang ajaran kita kan begitu. Saya bilang begitu, dia bingung. Terus dia baru ingat, oh iya kamu pendeta ya. Iya, kamu baru tahu. Saya udah kan dari itu udah tahu. Tapi maksudnya saya itu kan retorika kan. Cuma saya ngomong, kamu pendeta gimana? Masa hamba Tuhan aja nggak bisa begitu kan? Nggak malah ikut ruwet gitu loh. Tapi kita ketika masalah macam dia kan tahu waktu saya diviralkan di televisi segala macam kan. Oh kamu tenang aja di situ. Saya bilang apa yang mau takut apa? Kalau mau mati mah mati aja. Saya bilang begitu kan. Kan mati masuk surga saya bilang begitu kan. Nah, jadi ketenangan itu bukan dari kita pergi ke gua. Ketenangan itu ketika ada dalam konflik yang luar biasa, tapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menguasai hidup kita. Itu berdiam diri tuh. Beda banget ya konsepnya ya. Itu ilmu tingkat tinggi itu. Iya. Itu jawaban manusia yang bulat-bulat itu, Pak. Saya juga. Iya. Jadi waktu konflik itu jangan lari ya, jangan lari terus sambil nyepi terus di kamar kayak bingung keder. Kita minta kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atasku. Gitu. Tapi itu doa yang paling cepat dijawab sama Tuhan itu. Hati-hati itu. Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam keluarga kami. Wah tiba-tiba ruwet itu di dalam. Nah terus nanti di situ kita praktek. Masalahnya kita sudah minta dikasih tapi kita nggak praktek ya karena susah karena PTW. Nah, itu kadang-kadang kita orang beragama kan begitu kan.
Udah minta dikasih, ini tak kasih damai sejahtera yang melampaui segala akal. Taunya dari mana? Di tengah konflik kita baru tahu kan. Kalau nggak ada konflik, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba dengan keluarga besar ada salah paham, ada segala macam. Di situ kita tetap tampil dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Nah, itu masalahnya kan. Kan namanya melampaui segala akal kan, melampaui segala akal manusia kan. Tapi kan masalahnya kita nggak mau konfliknya, maunya damainya. Kita mau mujizatnya, tetapi tidak mau masalahnya juga kan. Loh, Anda kalau minta mujizat, Tuhan tunjukkanlah mujizat pengalaman pribadi denganmu. Tiba-tiba kita akan mengalami yang ngeri-ngeri itu. Doa minta damai sejahtera yang melampaui segala akal sama minta pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu doa yang langsung dijawab sama Tuhan itu. Tak jamin 100% aku yakin pasti dijawab sama Tuhan. Rasain lo. Doa begitu, Tuhan saya ingin pengalaman pribadi denganmu, diajar, jeder. Tapi kita lari, nggak mau. Ya nggak punya pengalaman, padahal sudah dikasih sama Tuhan, sudah dijawab. Tuhan, mengapa aku tidak punya pengalaman pribadi denganmu sehingga aku lemah imannya, sehingga aku gugur imannya. Lah kemarin udah tak kasih, kamu lari gitu kok. Katanya mau mujizat, ya dihadapi ya. Minta mujizat ya kan. Ada sampai titik darah penghabisan, nanti di ujung itu ngeliat mujizat, tapi kan kita nggak mau kan. Semua kita ini aneh kok, manusia kok. Karena itu tadi agamawi itu loh, maunya kan ujuk-ujuk yang enak-enak. Kalau orang Kristennya nggak ada salib, kalau orang Kristennya pokoknya lakukan selalu menang. Karena konsepnya menang kalah itu kalau kita kaya, kalau kita nanti kalau di sidang kita pasti hebat, yang keluar pemenang, nanti musuh kita yang kalah. Belum tentu loh. Tadi ya, kayak saya bilang, hari sialnya saya itu justru hari keberuntungannya saya loh. Ester 9 ayat 1, hari sialnya orang Yahudi itu kan buang undi kan, mereka kan buang dadu kan, ngeramal kan. Si Haman ini kan ngeramal, bukan buang dadu kan. Buang dadu, dia, nah ini hari sialnya orang Yahudi ini dihitung kan. Terus dia bikin rencana, di hari sialnya itu justru orang Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya, membalikan keadaan. Allah membalikan keadaan, ya kan, terjadi pembalikan keadaan. Nah itu masih itu tadi ya, yang hari temanya kita tahun macan air, siapa untung siapa buntung. Nggak ada buntung buat kita kalau kita ikut skenario Tuhan. Tapi itu tadi syaratnya kita mau dijalanin. Nah konsepnya itu jangan menang kalah di kepala. Kalau konsepnya di kepala menang kalah, cantik jelek, terus apa namanya, oh istrimu jelek berarti nggak diberkati Tuhan. Oh belum tentu loh. Ya kan, oh istrimu cacat, oh suamimu matanya juling, oh berarti nggak bagus, oh belum tentu loh. Jadi ukuran-ukuran itu kan yang kita pakai selama ini kan, ya karena itu tadi konsep agama, konsep-konsep dunia itu dipakai sama kita. Oh itu gerejanya besar, berarti diberkati, kamu pengikutnya sedikit, berarti nggak juga loh. Ya kan. Justru yang pengikutnya banyak biasanya masuk neraka semua itu. Kan bilang sesungguhnya lebarlah jalannya yang menuju ke neraka, sempitlah jalannya menuju surga kan. Hanya sedikit yang terpilih kan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau masanya banyak, hati-hati juga. Hati-hati juga hati-hati dengan yang konsep banyak sedikit, miskin kaya, cantik jelek. Apa tadi? Cantik jelek, kalah menang. Itu tuh konsep-konsep dunia loh, hati-hati framing dunia. Kita kalau ngerti rahasia itu, nggak ada kata kalah buat kita. Karena kita lebih dari pemenang. Artinya melampaui kalah menang versi dunia. Lebih dari pemenang kita. Iya. Sulit itu ya. Sulit kalau kita nggak mau buka pikiran kita metanoia. Kalau kita metanoia lahir baru, wah itu gampang banget. Ternyata cuma gitu doang. Iya, siapa suruh kamu sulit-sulit sendiri. Iya. Kan begitu kan, menyepi segala macam, ya sulit-sulit sendiri. Pak, lalu kenapa saya tetap puasa? Saya puasa biar sehat kok. Kalau harus puasa, kalau mau sehat harus puasa ya. Kalau nggak puasa nggak sehat hidupnya. Orang yang sering puasa bukan nunda jam makan ya, siang ditunda jadi malam ya, sama saja. Kan benar-benar puasa 24 jam makan sekali. Ya, itu nanti sehat. Itu. Lanjut ya, kita masih punya setengah jam nih. Amerika lagi ya, Pak Paul Dere.
Terima kasih, Shalom. Nanti mungkin saya bilang sama Pak Penatua, mungkin Bapak Ibu Penatua mungkin yang ke Surabaya kemarin memang wacananya maunya mereka yang ke Surabaya. Terus saya bilang ya jangan, biar mereka belajar sama Bandung. Tapi nanti saya nggak ngerti, nggak paham kemarin ternyata maksudnya begitu ya. Makanya mereka mau ke Surabaya. Oke, nanti biar Pak Penatua Damaris yang ke Surabaya aja. Amin.